Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rianto dengan NIM A1H1221117. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan mereview tentang artikel yang berhubungan dengan judul saya, yaitu dampak program ekstrakurikuler olahraga terhadap pembentukan karakter siswa di SMA 10 Tanjung Jabung Timur. Artikel yang pertama yaitu survei minat siswa terhadap ekstrakurikuler sepak takraw kelas 9 SMP Negeri 1 Rindingalo Toraja Utara. Artikel ini menggunakan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan angket atau wawancara untuk menggambarkan beberapa aspek. Teknik yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan teknik angket atau kuesioner. Artikel yang kedua yaitu analisis tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Judul ini memiliki satu variabel yaitu kedisiplinan siswa dalam melakukan ekstrakurikuler, dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, angket, dan wawancara. Yang ketiga, hubungan konsentrasi terhadap ketepatan syuting pada ekstrakurikuler futsal putri. Penulisan artikel ini menggunakan metode kajian literatur atau literatur review dengan sumber yang berhubungan dengan konsentrasi terhadap ketepatan syuting pada ekstrakurikuler futsal putri. Untuk mengetahui hubungan tingkat konsentrasi siswa terhadap hasil ketepatan syuting pada peserta ekstrakurikuler sepak bola di SMPN 4 Kota Mojokerto. Beberapa hambatan yang dapat mengganggu saat berlatih konsentrasi yaitu yang pertama, terlalu banyak objek yang diamati dan penelitian yang begitu cepat sehingga dapat mengganggu konsentrasi pemain. Oleh sebab itu diperlukan latihan khusus untuk cabang olahraga tertentu. Yang kedua, keterkaitan antara perhatian, konsentrasi, dan mental. Seringkali pernah merasa tegang apabila mengetahui keadaan lawan seperti apa atau karena terlalu mengkhawatirkan hasil akhir yang diperoleh. Hal tersebut akan menjadi pemain tidak fokus dan dapat mengganggu pikiran pemain sehingga dapat mempengaruhi pola permainan. Yang tiga, kesakitan. Faktor tersebut termasuk dalam hal yang menghambat konsentrasi. Apabila pemain mengalami kesakitan ketika bertanding, maka konsentrasi akan terpecah karena cedera yang dialami. Setelah faktor-faktor penghambat, ada juga faktor pendukung pemain dalam konsentrasi. Yang pertama yaitu faktor kesehatan. Apabila tubuh dan pikiran sehat, maka pemain akan lebih mudah dalam berkonsentrasi, sehingga apabila dapat bertanding, pemain dapat dengan fokus konsentrasi pada tujuan yang diinginkan. Yang kedua, lingkungan. Jadi orang di sekitar sangat berpengaruh terhadap konsentrasi. Apabila orang di sekitar membuat keributan atau membuat masalah sehingga dapat mengganggu konsentrasi, maka dengan otomatis pikiran akan terpecah pada saat masalah tersebut yang menyebabkan ketidakkonsentrasian dalam pertandingan. Yang keempat, analisis tingkat kecemasan peserta ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 3 Seluma. Metode yang digunakan. Metode penelitian ini adalah deskripsi kuantitatif. Teknik dan instrumen penelitian berupa angket. Dalam angket terdapat 20 pernyataan terdiri dari 10 pernyataan positif dan 10 pertanyaan negatif. Angket telah divalidasi oleh 2 orang ahli dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. Angket ini terdiri dari 4 pilihan jawaban. Artikel yang kelima yaitu minat siswa dalam ekstrakurikuler olahraga futsal di SMA N1 Pemotan Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan data penelitian untuk mengetahui minat siswa terhadap olahraga futsal di SMA N1 Pamotan dilakukan menggunakan angket atau kuesioner tertutup yang terdiri dari 7 indikator. Responden menjawab pertanyaan pada angket dengan cara memilih alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Alternatif jawaban yang digunakan terdiri dari 5 pilihan jawaban dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Menggunakan tes uji 2. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner dapat digunakan untuk mengukur dengan baik
variabel yang diteliti. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa reliable alat ukur yang digunakan, yaitu angket atau kuesioner. Teknik analisis yang digunakan. Yang pertama, analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar minat olahraga futsal pada siswa kelas 10 dan kelas 11 SMAN Pamotan. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan instrumen berupa angket tentang minat kepada 84 siswa. Responden yang terdiri dari 44 responden dari kelas 10 dan 40 responden dari kelas 11 dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 42 pertanyaan. Penelitian ini menggunakan 5 alternatif pilihan data. Penentuan gradasi di kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.